DJ Namsuya. Pengetahuan merupakan informasi atau pemahaman yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu. Pengetahuan ini didapatkan melalui proses belajar, pengalaman, dan hasil observasi terhadap lapangan. Perlu ketahui, pengetahuan itu memiliki dua jenis, yaitu pengetahuan secara tacit dan secara eksplisit. Pengetahuan ini kan tadi sudah dijelaskan memiliki dua jenis, yaitu pengetahuan secara tacit dan secara eksplisit. Di sini akan saya jelaskan secara sederhana. Yang satu ada secara tacit, ada secara eksplisit. Pengetahuan yang sulit diartikulasikan secara eksplisit atau dikonkretkan, contohnya seperti ungkapan, dan ada dijelaskan secara melalui pengalaman, dan outputnya berupa wawasan, gagasan, dan masih banyak yang lainnya. Dan berbeda dengan eksplisit yang dikonkretkan ke dalam bentuk kata-kata, grafik, dan didokumentasikan ke dalam bentuk soft file ataupun hard file. Contohnya seperti tesis, skripsi, dan dokumen lagi yang lainnya. Nah, pada video kali ini kami akan mengambil satu contoh model manajemen pengetahuan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola, mengembangkan, dan menyebarkan informasi oleh anggotanya. Maka dari itu, lebih jelasnya tontonnya sampai habis. Yang pertama ada socialization. Tahap ini merupakan proses transfer dari individu satu ke individu yang lain melalui tacit knowledge. Tacit knowledge sendiri merupakan pengetahuan yang didasari karena adanya pengalaman dari individu tersebut. Disebutkan bahwa sosialisasi muncul karena adanya aktivitas berbagi dan menciptakan pengetahuan dalam bentuk tacit melalui meeting, brainstorming, debat, dan pengalaman atau lain-lain. Misalnya seperti ketika mahasiswa mampu memahami materi yang sulit dengan melalui diskusi bersama dosen atau teman sekelasnya. Yang kedua ada externalization. Tahap ini merupakan tahap di mana pengetahuan tacit diubah menjadi bentuk eksplisit atau dapat diungkapkan seperti di gambar, kata-kata, dokumen, atau diagram, dan lain-lain. Tujuannya untuk dapat diakses oleh orang lain. Adapun contoh dari eksplisit ini seperti pencatatan dokumen-dokumen, skripsi, artikel atau jurnal, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah ada tahap combination, yaitu penggabungan antara pengetahuan eksplisit dari berbagai sumber atau individu untuk menciptakan pemahaman yang lebih kompleks atau solusi yang terbaik. Contoh dari tahap combination yaitu seorang mahasiswa sedang mengerjakan tugas atau proyek, tetapi tidak hanya dari satu mata kuliah saja, melainkan ada mata kuliah yang berbeda untuk menjadikan penggabungan antara pengetahuan tersebut. Yang terakhir adalah tahap internalisasi. Tahap internalisasi adalah tahapan terakhir dari model SECI, di mana tahapan ini adalah tahapan dari pengetahuan yang sudah melalui tahapan sosialisasi, eksternalisasi, dan juga kombinasi. Nah, di tahap ini dibentukkan dalam dokumen atau seperti skripsi. Nah, untuk nantinya dikembangkan atau disebarluaskan dan menjadi pengetahuan baru untuk para pembacanya, seperti itu. Contoh dari internalisasi ini adalah seperti penerbitan jurnal ataupun skripsi yang nantinya akan menjadi pengetahuan baru bagi para pembacanya. Maka dari itu, pentingnya model SECI ini diterapkan pada pengetahuan organisasi karena sistemnya yang berkelanjutan untuk meningkatkan aliran informasi pada organisasi.